Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ummu Khairunisa dengan nomor induk mahasiswa 211779 akan mempresentasikan mengenai perkembangan pendidikan Islam pada masa kemunduran. Untuk memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam dengan dosen pengampu Bapak Ramli Asmara MPDI. Pada awalnya pendidikan Islam itu mengalami kemajuan sampai pada akhirnya di abad ke-8 Masehi mengalami kemunduran. Hal itu terjadi karena adanya bangsa asing dari Eropa yang mengambil kebudayaan Islam dan membawanya ke negara barat. Selain daripada itu, ada juga beberapa faktor yang menyebabkan kemunduran dari pendidikan Islam, yaitu ada faktor internal dan faktor eksternal. Ada dua faktor internal yang menyebabkan kemunduran pada pendidikan Islam. Yang pertama yaitu minimnya perhatian dari pemerintah, yang pada saat itu pemerintah tidak lagi tertarik kepada ilmu-ilmu pengetahuan, melainkan lebih tertarik kepada ilmu-ilmu politik. Yang kedua yaitu terbatasnya kurikulum, yang ditandai dengan sekolah yang pada saat itu tidak lagi mengajarkan ilmu pengetahuan, yang menyebabkan kemacetan total, yang ditandai dengan tidak ada lagi buku-buku baru, serta kebekuan intelektual yang menyebabkan banyaknya penganut sufi dari agama lain. Ada tiga faktor yang menyebabkan kemunduran pada pendidikan Islam. Yang pertama yaitu hancurnya kota Baghdad dan Cordova yang ditandai dengan musnahnya lembaga-lembaga pendidikan, hancurnya perpustakaan, terbunuhnya 800.000 umat muslim, dan lenyapnya buku-buku agama. Yang kedua yaitu perang salib yang terjadi pada abad 11 sampai 17 Masehi, dan yang ketiga yaitu kegersangan tanah yang menyebabkan rentangnya pertahanan dari luar. Selain faktor-faktor, terdapat juga aspek-aspek di dalam perkembangan pendidikan Islam pada masa kemunduran. Yang pertama yaitu di bidang intelektual ditandai dengan kurangnya kemampuan akal dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Yang kedua yaitu pada bidang akidah dan ibadah, yang ditandai dengan masuknya perbuatan syirik dan khurafat dan menyebar di kalangan masyarakat muslim. Yang ketiga pada bidang kurikulum, ditandai dengan sedikitnya jumlah mata pelajaran pendidikan di seluruh wilayah Islam. Yang keempat pada bidang hukum, yaitu ditandai dengan tertutupnya jalan ijtihad, dan yang terbuka adalah taklid buta pada masyarakat Islam. Yang kelima yaitu pada bidang karya ilmiah yang ditandai dengan tidak ada lagi buku-buku karya sarjana muslim. Dan yang terakhir yaitu pada bidang kehidupan dan kelembagaan ditandai dengan berpindahnya pusat Islam dari negara Islam ke Eropa. Itulah tadi penjelasan dari materi perkembangan pendidikan Islam pada masa kemunduran. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.